Di mana kakak saya? Kamu bawa kemana dia? Dia aman. Ada dirawat baik-baik. Kenapa kamu gak kembalikan kakak saya ke saya? Kenapa kamu harus sembunyikan dia? Saya tagih janji kamu dulu, baru saya kembalikan dia ke kamu. Kamu itu ternyata sama Hendra. Kalian berdua itu gak punya hati. Memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bu. Ibu. Bu Renata. Ma, tenang, Ma. Tenang. Jangan tampar dia. Mama gak akan bisa tenang, Gio. Saya mohon, jangan sakitin anak-anak saya. Saya pernah punya salah ke Aska, tapi itu sudah termaafkan oleh dia. Saya akan jaga anak-anak saya. Saya akan bela mereka. Dan gak ada satupun yang boleh menyentuh dan menyakiti mereka. Kalau kamu benci sama saya, terserah. Tapi jangan sentuh anak-anak saya. Saya sudah tidak butuh lagi kamu. Saya lebih membutuhkan Aska. Apa salah Kak Aska? Kalau soal ganti rugi perusahaan kamu, kami bisa ganti. Uang bukan masalah, tapi ini lebih berat lagi. Dia sudah ikut campur urusan saya. Ya, terus jelasin urusannya apa? Dia sudah menculik orang dari saya. Siapa orang itu? Siapa yang Aska bebaskan? Kalau kamu memohon sama saya untuk membebaskan Aska, bawa Rizka, kakaknya Renata, ke tempat saya. Dan ingat, saya akan kasih waktu kalian 1 hari untuk membawa Rizka ke depan saya. Sini tasnya, kembaliin. Saya mau kejar pesawat, kalau tiketnya hangus kamu mau ganti? Ih, saya gantiin tiketnya nanti kalau saya gajian. Ada sampai 12 juta. Mahal banget. Makanya jangan sok kamu, cepetan kembaliin. Bisa saya gantiin, tapi dicicil, ya. Pak, Bapak kenapa sih jahat banget sama Bu Renata? Jahat apa? Kalau nggak tahu urusan gak usah ikut campur. Itu tadi katanya Bapak nyembunyiin kakaknya. Gimana sih Pak? Nggak boleh gitu. Saya tuh ngasih harapan buat dia. Saya mau kembaliin kakaknya nanti. Pak, Bu Renata itu maunya kakaknya bisa sama-sama dia. Kamu dengar ya? Saya udah mendapatkan kakaknya dari Hendra. Sekarang saya tagih janji dia ke saya. Salah saya di mana? Bu Renata punya janji apa? Kamu tuh banyak nanya ya. Bukan urusan kamu juga. Saya jelasin juga kamu gak bakal ngerti kok. Sini, sini tasnya. Enggak. Kembaliin atau saya laporin security. Bapak seneng banget sih saya ditarik-tarik security. Sini. Paska. Paska. Bapak nggak bisa jauh-jauh dari saya.
segitunya sih ngeliat paspor? Pasti karena fotonya itu orang yang lagi disayang-sayangnya, ya kan? Kan sih Mbak, iseng deh dibicarain terus. Tapi bener kan? Mbak itu kagum ya sama Paskah. Paskah itu bisa bikin kamu cinta sama dia. Kamu cinta kan sama Paskah? Cinta. Kalau Mbak Tere nanya cinta, aku nggak tahu deh Mbak. Soalnya kan seumur-umur aku belum pernah pacaran. Emang cinta itu kayak gimana sih? Gimana ya? Cinta itu bikin kita seneng terus, mikirin dia terus, pengen deket sama dia terus, dan paling penting kita pengen bikin dia bahagia. Kamu ngerasain itu nggak? Tahu juga sih Mbak. Tapi kalau ditanya kayak gitu, aku bingung Mbak. Tapi yang pasti, aku tuh nyaman kalau ada sama dia. Kamu nyaman sama Paskah? Itu udah lebih dari cukup loh, Nay. Nyaman itu kan berarti kita suka kalau bareng sama dia, ya kan? Udah ah, nggak usah bahas Paskah mulu. Kamu mah enak, bisa bikin kamu baper. Lah Mbak, bahkan masih single. Mbak Tere, mendingan Mbak Tere aku jodohin sama... Udah, jangan ngaco. Mendingan kita makan bareng aja. Kita kan udah lama nggak makan bareng. Ya, yuk. Ayo. Kyo. Kamu tahu nggak kalau Gio tuh lagi nyari kamu ke apartemen kamu? Ada apa sih Aska? Kenapa kamu harus berurusan dengan Hendra? Kamu tahu nggak, Mama sama Gio tuh cemas sekali sama kamu. Saya harus melindungi orang-orang yang pantas dilindungi. Mama nggak mau kamu sendirian. Aska, kita ini keluarga. Kita harus saling jaga satu sama lain. Ibarat tubuh, satu organ sakit, semuanya juga ikut ngerasain sakit. Saya bisa sendiri. Terus kenapa kamu kemari kalau kamu bisa jaga diri sendiri? Mama yakin, deep down inside, whether you like it or not, kamu mengakui kalau Mama dan Gio itu adalah keluarga kamu. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Bu Renata sama Pak Aska? Kok sampai mereka ribut-ribut kita nih? Nah, bisa nggak kita nggak usah bahas masalah itu? Kita kan bisa bedain mana masalah pribadi,
mana masalah kerjaan. Kamu harus ngertiin posisi Mbak juga dong. Mbak kan juga harus ngejaga rahasia atasan Mbak. Iya Mbak, aku minta maaf ya. Aku paham kok. Lagian aku seneng deh bisa makan bareng lagi sama Mbak Tere kayak gini. Kita itu berteman bukan cari keuntungan, tapi emang karena kita nyaman, ya kan Mbak? Iya benar. Oh iya Nay, Mbak juga minta maaf ya, belum bisa ketemuin kamu sama Bu Renata. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sama-sama. Makan lagi. Ya ampun, aku cari kemana-mana ternyata ketemu di sini. Untung aja tadi mama telepon. Kalau nggak bisa semalaman aku nggak pulang. Nyariin kamu keliling Jakarta. Masih berlebihan. Lah, berlebihan gimana? Emangnya kamu nggak tahu orang capek? Bantuin mama, bujukin kakak kamu supaya dia tinggal di sini. Mama takut terjadi apa-apa. Lagian kalau kita sama-sama, kita bisa saling jaga kan? Mama benar. Kamu keluarga kita. Jadi kamu nggak boleh sendirian. Apalagi kalau lagi ada kasus kayak begini. Ya udah. Kalau emang dipaksa, saya tidur sini aja. Padahal mama mau beresin kamar tamu. Kok dia masuk kamar kamu? Udah, biarin aja, Ma. Yang penting dia ada di sini. Tapi kenapa dia langsung masuk kamar? Mama gimana mau ngomong soal masalahnya Mahendra? Ancamannya cuma sampai besok, Gio. Mama tuh cemas mikirin Aska. Udah, Ma. Kita jangan bahas apa-apa dulu malam ini. Kita semua capek hari ini. Biarin aja dia istirahat dulu. Jadi, kamu tinggal di sini, Nay? Kamu serius? Iya, aku nggak punya pilihan lagi Mbak. Semoga aja nanti pas gajian cukup buat ngekos lagi. Nggak enak juga tinggal di tempat kayak gini, Nebeng. Tapi bos kamu nggak marah kan? Enggak, dia malah suka kok aku tinggal sini. Soalnya sebelum aku tidur, aku tuh beres-beresin semuanya, dirapihin, dibersihin. Jadi pas pagi-pagi buka, mereka datang, udah beres semua deh, udah rapi. Nah, semangat kamu itu loh yang bikin Mbak kagum sama kamu. Nggak gampang loh ada orang seperti kamu. Ya aku sih nganggep ini pembelajaran hidup dan pendewasaan hidup. Itu suara siapa, Nay? Nggak ada orang kan di sini? Enggak Mbak, kan ini udah tutup, jadi cuman kita berdua di sini. Aku cek dulu ya. Udah nggak usah Nay. Kita di sini aja, kita nggak usah nyari tahu. Ih jangan, nggak bisa. Ayo.
Kikan? Mbak? Nay, Ya ampun Mbak Kikan kenapa? Niko gugat cerai gue, Nay. Serius? Ini pasti gara-gara perempuan deh, Nay. Yakin aku. Hubungan kita baik-baik aja. Tiba-tiba dia minta cerai. Mbak Kikan yang sabar ya. Aku tuh udah berusaha terus buat bikin dia happy. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kayak gini. Sabar ya Mbak Kikan. Semoga urusannya cepat selesai. Kamu serius mau pergi? Ini rumah kamu loh, Nak. Bukannya lebih baik kita tinggal sama-sama? Kamu, adik kamu, dan Mama. Saya nggak pernah bilang saya mau tinggal di sini. Saya cuma bilang mau nginep di sini. Kak, tunggu. Kita harus bicara. Soal apa? Lebih baik kamu kasih tahu aku. Kakaknya Renata disembunyikan di mana? Kamu gak usah ikut campur. Kamu gak ngerti apa-apa. Kenapa kamu harus urus kakaknya Renata segala? Balikin aja Rista ke Om Hendra. Buat apa kamu ikut campur masalah Hendra dan Renata? Jangan ajarin hal yang saya udah lebih paham daripada kamu. Aska, Mama mohon kamu kembalikan Rista ke Hendra. Ini bukan urusan kamu, Nak. Saya nggak akan kembalikan. Kamu tuh main-main dengan nyawa kamu, Aska. Mama tuh gak mau loh kehilangan kamu lagi. Hendra kasih waktu 1 kali 24 jam atau enggak dia akan ngabisin kamu. Dan kamu tahu persis seperti apa papa angkat kamu. Dia gak pernah main-main sama omongannya. Kak Aska, tolong pikirkan keselamatan kamu. Kita baru aja berkumpul jadi keluarga. Ini kan yang kamu rindukan sejak dulu. Jangan biarkan orang lain menghancurkan kebahagiaan kita. Saya harus lakukan ini. Jaga Nela. Jaga dia baik-baik. Kak. Aska, Mama gak ngizinin kamu pergi. Tolong dengerin Mama sekali ini aja. Buat apa sih kamu ninggalin kami semua dan milih untuk melindungi Rista? Dia bukan siapa-siapa dan kami keluarga kamu. Kamu kenal siapa Hendra? Harusnya kamu nggak perlu tanyain lagi. Siapapun yang berhubungan sama Hendra nggak akan lepas dari cengkraman. Kamu tahu kan apa yang dilakukan Hendra sampai saya terikat seumur hidup? Sekarang yang saya butuhkan cuma Renata. Cuman dia yang bisa saya percaya. Kak Aska. Aska. Kak Aska, tunggu. Kenapa sih Kak Aska keras kepala banget? Gak ada satupun kata yang bisa merubah pendiriannya. Nay, Ya? kok di depan tulisannya masih close? Yang punya kafe lagi galau. Jadi tutup deh. Miko lagi ada masalah. Tunggu deh. Kok tumben sih kamu mau sama aku biasa aja? Nggak gemeteran, nggak belepotan, nggak ngejauh. Ada apa nih? Ya kan karena My Angel, gue jadi lebih percaya diri dan membawa keberuntungan buat gue. My Angel? Siapa sih? Ntar aja gue tahu. Nay, gue boleh nebeng ke toilet nggak? Oh iya boleh, langsung aja. Ya udah. Hendra,
Hendra, kita harus bicara. Berisik banget sih kamu. Bos Hendra nggak bakal mau ketemu sama kamu. Sekarang kamu punya pilihan. Pergi secara terhormat atau saya usir dengan paksa. Saya nggak akan pergi sebelum saya dapat jawaban. Kamu pasti tahu kan, kenapa Aska bisa terikat seumur hidup sama Hendra? Kenapa diem, Win? Hendra nyuruh Aska ngapain, sampai tanggung jawabnya harus Aska yang pikul. Jawab, Win. Kamu yakin nanya saya kayak gitu? Kamu nggak sadar? Kamu juga berperan dalam menyebabkan Aska menjadi terbelenggu seperti sekarang. Bos Hendra udah pungut dan rawat Aska. Jadi wajar aja kalau Aska berhutang seumur hidup sama Bos Hendra. Ada orang ya? Ada orangnya. Oh, sorry. Temennya Gio, Mbak. Temennya Gio? Berarti temennya Miko juga ya? Aduh, aku balik duluan deh, Nay. Aku masih shock banget nih. Males aku ditanya-tanyain sama temennya Miko. Iya, Mbak. Yang sabar ya. Yang kuat. Makasih ya, Nay. Nay. Tadi orang yang mau masuk toilet mana? Udah pulang? Nay, gue boleh tunggu di kafe nggak? Soalnya gue udah janjian sama Jud. Ya boleh lah. Tapi gerah loh. AC-nya kan dimatiin. Lagi close kan hari ini. Iya, nggak masalah. Makasih ya, Nay. Oke. Kamu dan Bos Hendra yang merencanakan pembunuhan Adrianto. Kamu tahu siapa yang ditugaskan sebagai eksekutornya? Aska. Aska selalu menjadi pilihan utama Bos Hendra. Anak kesayangan. Aska nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu belum sadar juga? Hah? Tugas untuk menghabisi suami kamu sepaket dengan konsekuensinya. Dan tugas ini menjadi kontrak mati antara Aska dan Bos Hendra. Kamu yang menjerumuskan anak kamu ke dalam tugas ini. Kamu, ibunya. Gimana sih? Jam segini masih tutup. PT-in deh. Jauh. Kamu nyariin Gio? Kamu tunggu Gio di sini dulu aja ya. Tuh, ada temennya. Sekalian aja ngobrol. Aku nggak bisa nemenin ya, mau bikin sarapan. Hai, Will. Lo lagi. Males banget. Nasi goreng doang. Gak keren banget. Gak bisa ya? Lo tuh bikinnya agak sedikit kerenan dan expensive, you know? Kayak lentil rice atau risotto mushroom gitu. Masak itu
Yang penting rasanya. Kalau kita masak pakai hati, rasanya pasti enak banget. Emangnya kamu bisa masak apa tuh tadi namanya? Mentai rice. Hei, lo menghina gue? Emangnya lo aja yang bisa masak? Sensi banget sih, kan pengen nanya resepnya. Oke, udah selesai, tinggal cari wadah. Pasti enak banget ini. Masaknya pakai hati. Oke. Naik. Katanya mau nganter sarapan buat Aska. Udah, gue tunggu Gio di luar aja. Will, ayo Will. What? Ayo apa? Lo mau ngajakin gue nunggu di luar gitu? Panas-panas? Biar gue hitam? Denger ya, perawatan gue ini mahal. Iya, nggak apa-apa kan, Will? Ya, gue mah pengertian. It's okay. Nay, udah mau delivery aja? Ah, ini mah delivery spesial buat Kak Aska kan? Ya, aku mau nganterin sarapan buat Aska. Kasian pagi-pagi pasti kelaparan. Aku anterin ya? Gak usah, biar aku sendiri aja tuh, kasihan. Mereka dari tadi nungguin kamu. Kamu temenin mereka ya. Siapa yang nungguin kamu? Enggak lah. Tadinya gue memang mau nebeng sih. Tapi kayaknya gue ada urusan yang lain. So, gue coba duluan ya. Tumben, biasanya kamu ngajar-ngajar Gio. Ada apa nih? Oh, sorry ya. Gue udah move on. Jadi gue gak bakal lagi kayak gitu lagi. Emangnya Gio doang? Siapa tuh? Yaudah, aku duluan ya. Nay, aku anterin aja. Gak usah, aku sendiri aja. Mendingan kalian ngobrol tuh berdua masalahnya Miko. Masalah apa? Miko belum cerita sama kalian. Dia kan mau cerai. Ya udah, duluan ya. Chris, lu tahu Miko mau cerai? Enggak. Aduh bro, nggak mau diangkat. Kenapa ya? Tumben HP-nya dimatiin. Mungkin dia lagi nggak mau diganggu kali ya. Emang ada masalah apa sih, Miko sama bininya? Ya mana gue tahu, Chris. Perasaan kemarin fine-fine aja. Masa sih Miko segitu tertekannya sama Kikan? Pasti tampang bininya ngeselin banget ya. Judes, ngebetain gitu. Ya mudah-mudahan, Angel nggak kayak gitu. Gue bingung sama mereka berdua. Udah nikah masih aja ada masalah. Ini dari luar slow-slow aja. Tahu-taunya udah mau cerai. Masa sih semudah itu mereka mau cerai? Nah, sekarang tugas kita sebagai teman itu bikin Miko nggak cerai. Ya kan, Ji?
Iya. Yaudah yuk. Selamat pagi. Pagi. Mbak, saya mau nganterin ini buat Pak Aska. Maaf Mbak, selain penghuni di sini nggak boleh masuk. Ya udah kalau gitu saya titipin aja ya. Unit berapa ya Mbak? Unit berapa ya? Duh, kok lupa. Naila? Mbak Tere? Nah, untung ada Mbak Tere. Ngomong ke unitnya Pasca ya? Iya, Ya udah, yuk bareng. kita dah. Kayaknya ada yang bawain makanan nih buat Pasca. Lancar nih kayaknya pendekatannya. Enggak kok Mbak, ini cuma akunya aja yang pengen bawain sarapan buat Pak Aska. Oh, jadi konsepnya itu mau sarapan bareng ya? Sweet banget sih. Apaan sih Mbak? Ledekin aja. Ya udah, yuk. Yuk. Lama banget sih Pasca keluarnya. Pasca. Pasca keluar Pak. Pasca masih tidur. Pasca. Pasca. Pasca keluar dong, Pak. Ih. Taruh di sini aja kali ya. Jangan deh. Boleh ngambil. Sini aja. Buat kamu? Makasih ya, Bu. Saya senang menjadikan kamu asisten saya, Tere. Kamu itu rapi, kamu gesit, dan kamu well organized. Saya cuma nggak mau yang ngecewain Ibu lagi. Dan saya terima kasih, Bu. Ibu udah terima saya menjadi asistennya Ibu. Kamu tahu kan, saya itu udah sangat percaya sama kamu. Dan kamu tahu banyak tentang saya. Jadi saya minta sama kamu untuk melakukan satu hal. Supaya kamu tidak mengecewakan kepercayaan saya. Ngelakuin apa ya, Bu? Saya mau kamu menjauhi Naila. Maaf, Bu. Tapi kenapa saya harus ngelakuin itu, Bu? Kamu itu sudah tahu banyak tentang saya, Tere. Bahkan terlalu banyak tahu. Kalau sampai rahasia yang saya pegang itu terbongkar, itu bisa membahayakan nyawa saya dan juga bisnis saya. Tapi kan saya udah janji sama Ibu, kalau saya nggak akan bocorkan kepada siapa. Sekalipun ke Naila, Bu.
Itu tidak cukup. Kamu ingat Aska? Sekarang dia menyandra kakak saya. Padahal saya sudah sangat percaya sama dia. Sampai saya mau bekerja sama dengan dia. Dan Aska itu adalah orang yang sangat dicintai Naila. Bagaimanapun, Naila pasti akan membela Aska. Sementara kamu ada di pihak saya. Saya dan Aska sekarang sudah berada di perahu yang berbeda. Dan kamu nggak mungkin bisa berdiri di antara dua perahu. Jadi kamu harus pilih tadi. Kamu mau berada di perahu saya? Atau kamu berada di perahu mereka? Silahkan selesaikan kerjaan kamu. Aska dari mana pagi-pagi? Masa udah ngelayap sih? Pak. Saya udah bikinin sarapan buat Bapak. Sarapan buat Bapak. Nggak minat. Aska harus sarapan, biar kuat. Karena pura-pura tegar itu berat loh, Pak. Paska tunggu, Pak. Paska tunggu. Ntar dulu, Pak. Pak. Saya jepit tangannya nih. Jangan dijepit dong, Pak. Ntar kalau misalnya dijepit nggak ada yang nyuapin Bapak. Saya nggak butuh disuapin. Sana. Udah sana. Akhirnya bisa masuk kan? Hah, gitu dong. Kak, dari mana sih tadi, Pak? Jawab. Sini, Aska sekarang sarapan dulu. Nih, bukain. Kayaknya ada yang kurang deh. Bapak punya selada nggak? Ada. Di mana? Tukang sayur. Ternyata Paska bisa lucu juga. Itu dong, jangan tegang terus. Devan kapan sih pulang? Gak asik banget deh gak ada dia. Gue gak bisa motoran. Ngapa-ngapain? Sini lo. Lo kenapa? Kayaknya menghindar dari gue. Tenang, gue cuma pengen ngomong baik-baik kok sama lo. Gue sibuk. Sibuk apa sih? Ingat ya, gue itu adalah tamu kehormatannya Om Hendra. Jadi lo harus manis-manis sama gue. Kenapa sih? Muka lo kok kayaknya asem banget. Senyum dong. Gini nih yang lebar. Kan bagus. Gue udah senyum nih. Mau apa? Gue pengen nanya sama lo. Kenapa sih?
Kayaknya lo penasaran banget, pengen tahu di mana rumahnya mamanya Devan. Awas ya, kalau lo bohong sama gue cabutin bulu hidung lo sampai botak. Nih. Ayo Pak, dimakan. Sini. Masa mau disuapin lagi sih? Makan sendiri apa disuapin? Gimana ya caranya supaya kamu pergi dari sini nih? Kalau udah Bapak selesai makan, saya bakal pergi kok. Kan saya mau kerja di cafe retro. Saya nggak mau disuapin. Oh, ya udah Bapak makan sendiri. Tapi hari ini lagi nggak ada mata-mata sama smile-nya Pak. Soalnya bikinnya buru-buru, tadi saya kesiangan. Kenapa Pak? Nggak enak? Saya nggak bilang nggak enak. Terus enak? Bapak mau dibikinin teh panas gak? Kopi? Atau minuman lain? Udah habis. Sekarang kamu pergi. Ayo pergi. Oh iya Pak, saya lupa. Cafe Retro kan libur hari ini. Ya udah kalau gitu, saya di sini aja yang nemenin Bapak seharian. Aku tahu. Mas Hendra yang suruh gua. Vin. Kamu kemana aja sih saya cariin? Sorry bos. Sebaiknya kita segera pergi dari sini bos. Kok kamu yang ngatur ya? Pagi Sorry, Om Bos. Hendra. Pagi. Ilona gimana kamu betah? Anyway, kalau kamu perlu sesuatu, minta sama Edwin ya. Siap Om. Saya pasti akan selalu suruh Edwin buat selalu bantu saya. Mau video call Mau video call Gio. Video call aja. Saya nggak cemburu. Dih, care banget siapa yang mau bikin Bapak cemburu. Lagi mau nanyain, tadi tuh Gio sama Chris lagi ngomongin kalau Mas Miko sama Mbak Kikan katanya mau cerai. Kamu senangnya ngurusin orang lain ya? Wah. Aduh! Oh ya Om, saya mau pergi dulu ya. Oke. Bye Om. Bye-bye, hati-hati ya. Oke Om. Gio dan Tamara tidak akan bisa membujuk Aska. Saya kenal baik. Aska itu orangnya keras kepala. Jadi selanjutnya gimana bos? Apa saya harus cari Aska? Tapi saya yakin bos, dia akan jauh lebih siap untuk menghadapi kita. Dia pasti sudah mempersiapkan semuanya. Kita atur strategi. Biar Aska yang datang ke tempat kita, bukan kita yang cari dia. Gimana caranya bos? Kita culik keluarganya dia.
Ih, Bapak gimana sih? Handphone saya udah dijatuhin, ditendang lagi, sengaja banget ya. Apa sih, ambil aja handphonenya. Aduh. Ngapain sih? Pas gak? Mendingan Bapak pindah ke dapur kek, kamar mandi gitu. Kamu suruh saya pindah. Ini rumah saya, ini kursi saya. Saya nggak nyuruh Bapak pindah rumah. Tapi pindah dulu sebentar posisinya. Ini saya mau ngambil handphone, susah ada Bapak. Mau ngapain? Kamu mau ngusir saya pakai sapu ya? Emang Bapak kucing? Saya mau nyari handphone. Lagian nggak mau geser. Ngapain sih kamu nih? Ribet aja. Bapak komplain mulu ya, Bapak bantuin lah. Nggak mau minggir, nggak mau bantuin. Ini Pak, tolongin ini. Ini sini mana? Ini. Aduh, Bapak. Makasih ya, Pak. Emangnya Bapak nggak jadi pergi kemana-mana? Jangan pergi ya Pak. Bapak masa mau ninggalin Tante Tamara, Gio? Mereka kan butuh Bapak. Mereka keluarga Bapak. Gimana dong Pak? Gimana saya mau pergi? Paspor aja, kamu ambil. Ya udah, kalau gitu Bapak nggak pergi. Saya juga nggak kerja. Pak, nonton TV kek, sepi. Banyak ngomong. Udah 1 kali 24 jam. Pasti Rista belum dikembalikan sama Aska ke Hendra. Aska. Kenapa sih susah banget kamu? Keras kepala sekali untuk ngerti kalau kita semua tuh peduli sama kamu. Ji, gimana sih nih Miko? Nggak diangkat terus. Ya mau gimana? Kita nggak bakal bisa ngurusin Miko kalau dia nggak mau dikontak. Gini aja, mendingan sekarang lu cari istrinya. Lu tanyain, ada masalah apa sebenarnya sampai mereka mau cerai? Hah? Gila lu? Lu suruh gua ngadepin cewek? Iya. Ya, tapi kan ini istrinya Miko. Masa lu masih grogi sih sama istri temen lu sendiri? Ya, kan tetap cewek cuy. Ya gua bingung ngadepinnya. Halo, Ma? Gio, ada anak buahnya Edwin di depan. Mama nggak bisa gerak, Mama nggak bisa nyari Aska. Ini waktunya Aska untuk nyerahin Rizka ke Hendra. Atau nggak Mama takut kalau Hendra malah nyelakain kakak kamu? Ma, Mama jangan kemana-mana, ya. Tunggu sampai aku datang. Iya.
Jo, kemana lu? Urusan Miko gimana nih? Lu di sini aja. Halo, Pak? Pak, ada yang ngawasin rumah saya. Tolong bantu usir mereka, Pak. Ya, makasih, Pak. Tuh, udah TV-nya tuh. Gitu dong. Tadi kek. Kamu sampai kapan sih di sini? Bosen. Wah. Kenapa, Pak? Apa-apa. Tadinya sih saya mau nanya Bapak kenapa mondar-mandir, tapi pasti jawabannya ini kan rumah saya. Terserah saya mau ngapain kek. Pak, Bapak beneran nggak kenapa-napa? Kamu cepet pergi deh. Nela, Iya, Pak. pergi sekarang. Cepet. Ih, kafe kan tutup, Pak. Saya mendingan sini aja deh. Ini gara-gara kamu nih. Iya, saya tahu. Saya sengaja nahan paspor Bapak biar Bapak nggak pergi. Itu filmnya lagi seru. Udah cepetan ah. Apa sih, Pak? Bapak kenapa? Sana. Pak, Aska tunggu dong. Pak, jangan dorong. Pak, jangan digerak-gerak. Aska, Udah. Aska. Paska, bukain dulu, Pak. Apa sih? Tas saya ketinggalan di dalam. Kacau ya. Udah sana pergi, cepetan. Yang pulas ya. Kalian bawa mobil saya, angkut ya. Baik, Pak. Mbak Tere? Mbak Tere? Mbak? Mbak Tere? Aku lagi bingung nih sama Paska. Paska aneh deh. Masa aku bawain sarapan, bukannya makasih, dia malah nyuruh aku pergi. Mbak mana tahu, Nay. Kamu kenapa nggak nanya pas sama Aska? Kenapa nanya sama Mbak? Mbak ada saran nggak? Mbak lagi sibuk, Nay. Mbak pergi dulu. Mbak Tere kenapa ya? Aku salah apa? Apa dia emang sibuk? Ngapain kalian di sini? Kami sedang menunggu seseorang, Pak. Gak tahu apa ini rumah orang. Iya, tapi ini penting banget, Pak. Penting sekali. Pergi. Apa mau saya lapor polisi? Oke, baik. Pak, Iya, Bu. udah pergi kan mereka? Udah, Bu. Mereka semalaman nongkrongin tempat saya, Pak. Tadi Mas Gio nelpon pos, Bu. Oh, ya udah. Terima kasih ya, Pak, udah bantu saya. Sama-sama, Bu. Lain kali, Bu, nelpon pos aja, Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Gio nggak ada, Nay. Tadi dia ngeluar pergi aja. Kayaknya ditelepon mamanya. Kamu ngapain di sini? Ya, gue mau ketemu orang. Nay, lo bisa bantu gue nggak? Bantu apa? Ngatasin rasa minder kamu. Mau ketemu sama cewek. 100. Nay, gue pengen ngomong sama istrinya Miko. Siapa tahu gue bisa bikin istrinya Miko sama Miko damai. Ya tapi lo tahu kan, gue kayak gimana kalau lo ngomong sama cewek.
Santai aja, orangnya baik kok. Tapi ya emang suka nasehatin, terus suka ngasih izin kalau pegawainya ada perlu. Jutek sih. Galak juga. Galak? Terus suka motongin gaji pegawai kalau bikin salah. Potong? Pantas Miko mau pisah, istrinya serem gitu. Jangan sampai mereka pisah. Cantik kok. Mau lihat nggak istrinya Mas Miko? Nih. Aku ada videonya nih. Kok tumben sih Gio nggak angkat telepon? Naila. Nih, dia ada di sini nih. Bentar ya. Ada telepon. Sebentar ya. Halo Tante. Nay, Gio sama kamu nggak? Gak ada Tante, ini Naila lagi di kantornya Gio. Tapi nggak ketemu, malah ada Chris. Aduh, dia di mana ya, Nay? Ini nggak biasanya Gio loh, nggak angkat telepon. Tante cemas banget dari tadi. Tante coba telepon dia tapi nggak diangkat. Tante takut dia kenapa-kenapa. Perasaan Tante nggak enak. Iya, Tante tenang ya. Naila coba hubungin Gio, nanti dibantuin sama Chris juga. Ya Tante? Iya. Kabarin Tante ya. Makasih Naila. Sama-sama Tante. Kamu coba tolong hubungin Gio deh. Nay, dari tadi belum dijawab. Mana sih tuh anak? Ikut aku yuk. Gio kemana sih? Tante, Gio mana? Tante nggak tahu Gio di mana. Tante mau ke kantornya Aska, ada perlu. Tante jangan pergi, please. Karena sekarang Om Hendra sedang ngincer Tante sama Gio. Gio kamu di mana, Nak? Hai Tamara, apa kabar? Kamu lagi santai kan? Karena Gio juga lagi santai. Malah dia agak pules. Gio pulas. Kamu apain anak aku? Sebentar, kamu bisa lihat. Kamu apain anak aku? Gio tuh salah apa sih sama kamu, Hendra? Kenapa kamu selalu ngincar anak-anak aku? Kemarin Aska, sekarang Gio. Kalau kamu gak suka sama aku, ya kamu incar aku aja, jangan anak-anakku. Kamu tenang saja. Tidak akan saya apa-apakan. Santai. Saya melakukan ini supaya kamu tahu kamu berurusan dengan siapa. Tapi kamu tenang. Saya tidak butuh Gio dan saya tidak butuh kamu. Dan kamu tahu, saya butuh siapa. Saya kasih kamu waktu 2 jam. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Will. Yang kepikiran, padahal udah dicuekin, diusir-usir, masih aja kepikiran. Love is blind. Saya nggak peduli kalau saya masuk penjara. Saya masuk, kamu juga. Dan kita akan menghabiskan hari tua kita di penjara. Sebenarnya kamu terlibat kan dalam kecelakaan Mama dan Om Adrianto. Sedingin-dinginnya cowok, dia pasti cemburu. Dia mana rela biarin ceweknya jalan dan dimilikin orang lain.